Di Indonesia, pekerjaan menjadi seorang spiritualis memang hal yang tidak sering dibicarakan. Banyak yang pro dan kontra dengan pekerjaan tersebut. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diulik. Pada dasarnya, seorang spiritualis akan memindahkan atau menyerahkan keahlian yang mereka punya kepada seorang pewaris sebelum mereka wafat. Dan berikut, kami menjumpai salah seorang spiritualis di daerah Pogung, Yogyakarta. Hai, di sini saya akan melakukan interview untuk sebuah film dokumenter tentang seorang spiritualis yang bekerja kurang lebih selama 30 tahun. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Wadiran. Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya. Ya. Di sini saya mau minta waktunya sebentar nih buat melakukan interview. Bisa, Bapak? Bisa. Ya. Masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan keahlian untuk dapat menyembuhkan orang dan sejak kapan itu muncul dalam diri Bapak? Betulnya saya kelas 1 SD itu dulu ya saya nggak ingat ya kelas SD itu kemungkinan SD itu kelas berapa ya? Usia baru mungkin 13 tahun atau 12 tahun itu. Saya itu sudah ada yang bisiki jadi seperti orang halus ya. Akhirnya orang halus itu tadi bicara tentang mau ikut saya, mau bisa menolong siapapun. Intinya seperti itu dulu. Ya. Terus saya udah besar dilanjut terus saya banyak prihatin, banyak ritualnya. Saya dibawa kemana, dibawa ke Merapi, di sana harus mertapa tiap seminggu sekali di sana. Iya. Terus akhirnya sudah usia mungkin udah kuat, saya baru bisa menerima tamu. Seperti itu ya. Kemungkinan dulu ya saya sejak kecil disuruh prihatin apa mungkin kalau intinya bikin rumah itu biar kuat pondasinya. Ya kalau nggak ada prihatinnya kan nggak mungkin. Ya seperti itu Mbak. Ya. Kemudian kalau boleh saya tahu apa saja metode yang Bapak lakukan untuk penyembuhan selama ini Pak? Selama ini ya kalau saya orang mertamu kan pasti orang sakit ya Mbak ya. Nggak mungkin orang itu kok sehat langsung ke sini nggak mungkin kan macam-macam masalah orang hidup. Ya masalah mungkin mahasiswa ada, rumah tangga, apalagi penyakit yang lain-lain ya. Kemarin di Wonosari kemarin ya kesini alhamdulillah penyakit kanker payudara ya. Alhamdulillah kita kasih obat berapa kali 3 kali alhamdulillah sembuh. Dah yang lain-lain udah banyak Mbak yang sembuh itu. Ya. Sampai sekarang ya tamu saya intinya ribuan. Tapi saya enggak intinya yang sudah tak alami intinya saya cari saudara. Bukan cara cari cari harta enggak intinya. Ya saya sendiri mudah-mudahan nanti ya mungkin tamu saya doaan saya sehat terus. Amin, ya amin. Seperti itu Mbak ya. Jadi terus saya ngobati nggak cuman dari mana-mana yuk ya dari Tegal, Kamboja, dari ya pokoknya jauh-jauh Mbak, apalagi dari Kalimantan. Ya intinya saya tetap cari saudara, bukan cari harta. Teman itu Mbak. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami sesuatu yang paling berkesan atau paling unik begitu? Ya kalau saya enggak ada masalah Mbak itu mah. Intinya itu ya lebih bahaya lagi kalau orang menyembuhkan orang kesantet ya. Itu bahaya lagi. Kalau nggak tahu di mana ini nanti gimana bisanya dari seperti Papua kemarin naik pesawat ke sini kesurupan. Kalau saya intinya ya itu harus saya banyak prihatinnya, kalau enggak kalah tinggi ilmunya bisa kalah saya. Akhirnya sana ya tunduk keluar dari badannya yang kesurupan tadi. Ya itu Mbak.
Kemudian apakah ada alat-alat pembantu atau alat-alat peraga khusus untuk menyembuhkan pasien-pasien Bapak? Ya kemungkinan saya ada, ya mungkin dari batu. Dari batu. Jadi batu ini dari Merapi dulu ya. Saya prihatin dikasih orang nggak kelihatan, ini dipakai. Nanti kalau orang kesurupan ini dipegang pun bisa lepas dari badan itu. Ada. Ya, apalagi intinya kalau cuman ya tadi surupan itu pakainya pakai batu tadi Mbak obatnya, nggak ada yang lain-lain. Iya. Kemudian apakah Bapak pernah berpikir untuk berhenti sebagai seorang spiritualis? Kemungkinan kalau berhenti itu kalau saya belum tua mungkin nggak punya ngenangan saya berhenti Mbak. Mas saya menolong udah sampai mana-mana. Jadi nanti kalau saya berhenti, tamu-tamu saya bisa nangis. Iya, bisa nangis Mbak. Matanya sakit apapun di sini saya nggak kena biaya nggak Mbak. Saya benar-benar saya nggak minta biaya. Jadi mungkin tamu-tamu saya yang sakit, temannya Pak W, ya alhamdulillah semua alhamdulillah bagus Mbak, berjalan baik. Iya, itu. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami suatu hal yang mistis selama menyembuhkan seseorang? Ya dulu pernah Mbak, saya kebalikan ya. Dulu ada dari Brimob pernah sakit kesantet ya. Jadi saya 3 kali menyembuhkan itu barang itu bisa keluar tapi masuk badan saya. Masuk badan saya membengkak, ya membengkak. Kakinya itu sampai pakai baju pun sobek. Saya 3 hari masih menahan, tapi akhirnya yang ikut saya nggak kelihatan bisa ngambil, saya bisa sembuh kembali. Ya itu Mbak. Iya. Jadi saya kerjanya sama orang nggak kelihatan ya. Mungkin dia katakan guru saya. Iya. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa, saya bodoh. Tapi yang pintar yang ikut saya. Seperti itu Mbak. Iya. Lantas bagaimana tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang berkomentar tentang pro dan kontranya pekerjaan Bapak ini? Kalau tamu-tamu saya komentarnya ya ndak ada yang komplain lah. Komplainnya cuman kok belum sembuh. Ya itu kan semua pakai proses. Mungkin Pak dokter pun kalau ini sakit perut, sakit apa mungkin proses. Sama aja seperti saya. Harus proses Mbak. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau tanggapan Bapak sendiri nih untuk menanggapi orang-orang yang berkomentar tentang Bapak, bagaimana? Kalau saya menanggapi semua santai Mbak, enggak terlalu panik, harus biasa. Ini sudah kerjaan seperti biasa saya, ya seperti itu. Jadi memang Bapak terima apapun komentar orang? Iya, terima adanya, apa adanya, ya harus nerima. Iya. Kalau begitu cukup sekian mungkin Pak pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu istirahat Bapak. Kemudian semoga semua keterangan-keterangan yang Bapak paparkan itu bermanfaat untuk semua orang yang melihatnya. Amin Mbak, terima kasih. Iya, makasih. Bapak ada pesan dan kesan apa gitu untuk orang-orang? Ya pesan saya kalau saya benar-benar saya tetap kalau punya hati yang jelek mungkin tamu-tamu doan jelek ya, tapi kan saya tetap apa adanya. Orang ke tamu saya mungkin tidak ada yang bilang sakit, pasti sakit semuanya, tidak mungkin senang. Makanya saya apa adanya nerima, tamu-tamu saya seneng menerima saya apa adanya. Intinya cuman saya doa terima kasih, saya sana ya begitu Mbak, seperti itu ya Mbak. Ya. Kalau begitu saya pamit undur diri Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Amin Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Iya. Baik, selesai sudah acara interview kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk para viewers dan saya pamit undur diri. See you.